Shalom to BM. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang mau memuji Tuhan, yang mau bersorak-sorak untuk Tuhan, mari sama-sama aku undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan yuk.
semuanya shalom. Saya mau tangan-tangan yang baru pulang retret mana dong tangannya dong. Come on shout yes. Saya tahu mungkin secara fisik capek tapi saya percaya hari ini roh kita siap untuk sama-sama menyembah Tuhan amin. Yang siap bangkit katakan yes. Yang siap bangkit katakan yes. Come on. Saya percaya semua tahu lagu ini amin. Kelemahan kau datang membebaskan. Oh Yesus kau berharga bagiku. Amin. Ku jadi arti hidup, tak ingin lagi redup, sebab kau telah angkat segala bebanku. Kau terangi aku dengan kasih-Mu, bersinar di dalamku, bangkitkanku. Sama-sama, come on. Sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan, karena pengorbananmu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatanmu bangkitkan. Sama-sama katakan, bangkit jiwaku. Yang percaya katakan yeah. Mari sama-sama katakan dunia, come on. Ku cari arti hidup, tak ingin lagi redup, sebab Kau telah angkat segala bebanku. Katakan amin. Kau terangi aku dengan kasih-Mu, bersinar di dalamku, bangkit. Siapa pada semua dunia gua? Jom. Sukacitaku penuh, sorak baru ku naikkan, karena pengorbananmu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatanmu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan. Yang siap bangkit mana suaranya, come on. Sukacitaku penuh, karena keselamatan bangkitkanku. Shout Jesus. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan yang hidup. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan dunia, come on. Biar semua yang bernafas memuji-Mu, surga bumi bersorak muliakan-Mu. Biar semua yang bernafas memuji-Mu, amin. Surga bumi bersorak muliakan-Mu. Yang kau sukacitaku penuh. Mana suara katakan? Sukacita, oh. Sekali lagi ya. Sambil tepuk tangan semua, clap your hands, come on, say. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan. Oh, say. Sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan, karena pengorbananmu bangkitkanku. Sukacita, sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatanmu bangkitkan.
Ya sama-sama ya. Sukacitaku penuh. Mana suara katakan semua? Saya mau dengar dong suara itu PM, come on say. Suka. Saudara, saya percaya orang yang bersuka pasti nyanyinya gak setengah-setengah, amin. Hari ini tuh PM, lihat kanan kirimu, katakan jangan setengah-setengah tuh Tuhan. Come on, katakan come on, come on, come on, come on. Saya percaya ada api di tempat ini, amin. Mau lompat, mau tepuk tangan, semua untuk Tuhan, amin. Yang siap katakan amin. One, two, sukacitaku penuh, come on. Mana suaranya? Hey, 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 suka. Siap? One, two, three, four, jom. Sukacitaku penuh, nyanyian baruku naikkan, karena pengorbananmu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-sorakku naikkan, karena keselamatanmu bangkitkanku. Katakan, karena keselamatanmu bangkitkanku. Karena keselamatanmu bangkitkanku. PM, bangkit jiwaku. Bangkit jiwaku. Bangkit jiwaku. Bangkit jiwaku. Yang meraih sama-sama teman-teman. Bangkit jiwaku. Shout Jesus. Shalom Tupian. Shalom. Kayaknya kurang semangat nih ya. Shalom Tupian. Shalom. Kak, ini udah selesai kan ya? Udah ya, oke. Soal tadi naik tapi masih. Oke teman-teman, boleh silakan duduk. Terima kasih juga buat tim Praise and Worship. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pengumuman, aku mau menyambut nih. Adakah baru pertama kali hadir di 2PM? Apakah ada? Oh, ada satu di depan. Apakah ada lagi? Oke, selamat datang di 2PM, welcome home. Ya, untuk kita bisa sama-sama beribadah jam 2 siang, khususnya untuk dewasa muda. Oke, dan teman-teman, berikutnya kita mau offering, kita mau berikan persembahan. Sebelum kita berikan persembahan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Allah Bapa di surga, Engkau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini. Mungkin ini ada sedikit dari persembahan kami yang bisa kami berikan kepadamu. Tapi kami percaya bahwa persembahan yang telah kami siapkan adalah persembahan yang terbaik yang sudah kami siapkan untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, biarlah persembahan ini bisa berguna bagi orang-orang di luar sana, berguna bagi pembangunan-pembangunan juga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Oke teman-teman, silakan memberi. Selagi kita memberi, aku juga mau kasih pengumuman kalau kita GBI PRJ akan mengadakan konser. Ya, konser yang minggu depan hari Sabtu tanggal 26. Dan konser ini akan sedikit berbeda ya, karena kita menggunakan XR teknologi, makanya dinamakan immersive concert. Jadi bakal ada teknologi yang luar biasa banget. Itu bakal ditampilin di konser yang kali ini. Kalau teman-teman ada yang minat untuk ikut, untuk support, untuk datang lihat, bisa langsung scan aja QR code-nya atau bisa juga lewat loket gitu. Dan next, 2PM gak pernah bosan-bosan teman-teman untuk mengajak siapapun yang di sini yang belum bercool. Ya karena kenapa cool? Ya lagi-lagi karena kita sehari-hari sudah bekerja, kita sehari-hari udah melewati capek ya, capeknya kerja, capeknya hidup dan lain-lain, masalah di sana, masalah di sini. Tapi jujur buat aku pribadi selalu ada rumah kedua ibaratnya, yaitu cool gitu. Karena cool adalah tempat di mana aku bisa sharing, aku bisa cerita
apapun itu ceritanya dan tidak ada orang-orang yang judge gitu loh di dalam cool ini gitu. Dan kita cool pun ada beberapa, ada cool untuk yang couples yang sudah menikah, ada cool yang untuk singles juga, ada yang online, ada yang onsite. Jadi gak ada alasan sebenarnya mau rumah jauh, mau rumah dekat, mau rumah sebelahan, itu gak ada alasan sebenarnya. Kita buka semuanya, kategori pun ada gitu loh. Hari Rabu, Kamis, Jumat itu ada semua gitu. Lalu next kita juga open untuk volunteers ya. Teman-teman kita sangat butuh banget volunteers tambahan. Ya, siapa di sini yang merindu untuk melayani Tuhan lebih lagi bisa langsung scan aja, kita menerima banget. Karena aku yakin, aku percaya pasti banyak di sini yang punya talenta-talenta yang luar biasa. Bisa di bidang musik, bisa di bidang kreatif, bisa di bidang usher, bahkan mungkin bisa di bidang multimedia dan lain-lain. Kita sangat terima gitu ya. Lalu next kita juga ada social media dari 2PM. Di sini konten-kontennya juga lucu-lucu ya rata-rata. Dan dibikin sama teman-teman kita yang kreatif-kreatif banget. Konten-kontennya juga saya kadang-kadang bingung ya, itu dapat ide dari mana. Tapi ini juga relate banget sama kehidupan anak muda sehari-hari gitu loh. Ya, jadi boleh di follow, ada Instagramnya dan ada TikToknya ya, ini ada di depan. Dan juga teman-teman mungkin di sini ada yang bertanya-tanya ya, kok ini hari ini pada kuning-kuning nih bajunya, apa saya salah dress code apa gimana? Ya enggak ya teman-teman, kita baru aja pulang dari retreat yaitu Presence 24 ya. Dan teman-teman mungkin di sini ada yang belum ikut, nggak apa-apa karena tahun depan pasti masih ada Presence 25. Tapi teman-teman aku cuma mau cerita sedikit kalau di Presence 24 itu banyak banget lawatan-lawatan Tuhan yang terjadi gitu loh. Jadi 2PM ini benar-benar serius banget dalam membuat retreat. Aku pun pas ikut, pas berasakan sendiri kayak wow gitu loh, komunitas yang bisa memikirkan anak muda, dewasa muda sampai sebegitunya. Dan di retreat itu kemarin banyak banget ya lawatan-lawatan Tuhan yang terjadi dan aku yakin banyak banget yang merasakan hadirat Tuhan di retreat kemarin. So teman-teman, Presence 25 will come next year, so make sure you don't miss out ya. Dan pengumumannya itu aja teman-teman, aku mau undang untuk bangkit berdiri lagi ya, kita mau memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus, seperti rusa merindukan air sungai. Demikian jiwa kami yang haus akan Engkau Tuhan. Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami Tuhan Yesus.
jemaat Tuhan menyatakan hanya Engkau, yes Tuhan, pribadi yang mengenal kami mau jujur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Seluruh isi hatiku Kau terbawaku. Amin, amin. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam impiannya sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh nyatakan hanya Engkau. Yes Tuhan, Kau yang mengenal isi hati kami Tuhan Yesus. Tiada yang tersembunyi, seluruh isi hatiku dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya
Rabaya Syana Baya. Ya ambil waktu ya nikmati momen ini sudah. Malaikat sembahmu sama Tuhan. Rabaya Syana Baya. Oh Ramaya Syana Namaya. Yes Lord. Yes Lord. Ramaya Syamaya. Kina Namaya. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari katakan bersama-sama, katakan pada Tuhan. Memandang wajahmu, mengikuti yes Lord, kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. di hati kami Tuhan. Kami bawa sembah kami pada Engkau Tuhan. Membawa Sembahku, amin Tuhan. Menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Bawa sembah. Memandang wajahmu, amin. mengikuti kebaikanmu, Mengejar hadirmu di dalam hidupku. kami bawa sembah kami Tuhan. Membawa Sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidup. Mari sama-sama nyatakan. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami bawa, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu Mari sekali lagi BM. Apapun yang kau alami, angkat kedua tanganmu, nyatakan. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu. Kami bawa sembah kami pada Engkau Tuhan Yesus. Membawa mengejar
hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Nyatakan dirimu. Tuhan, kami mau ini jadi pernyataan kami, jadi kerinduan kami siang hari ini. Kami mau mengejar kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bukan hanya sebagai hadirat yang kami boleh nikmati, tapi juga sebagai Engkau menyatakan diri melalui hidup setiap kami. Bahwa ketika Engkau hadir dalam hidup setiap kami, bukan hanya kami akan diubahkan, tapi melalui hidup kami banyak orang akan diubahkan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Kau sekali lagi bawa kami ke tempat ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu atas hidup setiap kami. Beberapa kami yang juga baru pulang dari retret, Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan selama beberapa hari yang lalu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya ada sesuatu yang khusus yang juga Tuhan mau masukkan dalam setiap kami. Yang akan memperlengkapi kami dan yang akan mengutus kami keluar. Untuk kami bangkit dan jadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Siang hari ini Tuhan, mari berbicara buat kami. Nyatakan isi hati-Mu, bantu kami ngerti apa yang Kau mau. Sehingga kemudian kami bisa rubah hidup kami, selaraskan hidup kami. Untuk kami ikut dengan maunya Tuhan. Siang ini kami buka hati kami selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan untuk berbicara. Kami siap duduk dengar apa yang Kau mau katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan siap sambut firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. 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 Terima kasih buat worship team. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat siang semua. Gimana kabarnya hari ini? Yang luar biasa 3 orang di depan. Yang lain gimana kabarnya hari ini? Wah, saya perhatikan nih putih krem semua. Yang baru ikut retret, baru pulang tadi, boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Wow, keren. Beri tepuk tangan buat dirimu sendiri. Yang lain yang gak ikut, kenapa gak ikut? Tahun depan harus ikut, setuju? Karena apa yang sebentar saya akan bagikan buat saudara, ini bisa dibilang mungkin sesi penutup dari retret saudara. Di berapa hari? 3 hari. 3 hari 2 malam kemarin, biar ini jadi sesi penutupnya yang akan mengutus saudara keluar dan buat sesuatu yang besar lewat hidup saudara. Tapi buat saudara yang gak ikut retret pun saya percaya saudara akan tangkap sesuatu, belajar sesuatu lewat pesan ini. Jadi saya mau saudara benar-benar buka hati saudara. Saya tahu 3 hari 2 malam kemarin buat yang ikut mungkin kurang istirahat. Tapi saudara tahan sebentar, saudara tetap buka hati, terima sesuatu. Sehingga saudara bisa bergerak dengan luar biasa bersama dengan Tuhan sesudah ikut retret ini. Nah, apa yang saya mau bagikan buat saudara hari ini saya kasih judul Extraordinary Generation. Saya percaya Tuhan sedang membangkitkan hari-hari ini generasi yang luar biasa. Generasi akan melakukan hal-hal yang hebat, yang luar biasa buat Tuhan. Retret kemarin saudara punya tema adalah untuk bangkit dan menjadi terang bagi Tuhan. Benar ya? To rise up and shine
for God gitu ya, bangkit dan jadi terang buat Tuhan. Itu adalah generasi yang luar biasa. Generasi yang siap untuk bangkit dan jadi terang, artinya buat dampak, melakukan sesuatu melalui hidup mereka buat generasi mereka. Itu sebabnya hari ini sebagai ya sebutlah sesi penutup juga dari retret, saya mau saudara benar-benar tangkap prinsip-prinsip ini yang sesudah semua saudara belajar 3 hari kemarin, saudara gak cuma dibekali dengan banyak pengetahuan, tapi saudara bisa diutus dari tempat ini keluar dan benar-benar bangkit dan jadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Boleh saya undang kita buka Alkitab kita ke Matius pasal yang ke-14. Saya mau ajak kita lihat satu cerita dalam Alkitab yang kebanyakan kita familiar dengan cerita ini. Tapi hari ini saya mau tanamkan buat kita prinsip-prinsip penting yang kalau saudara praktekkan ini, saudara akan lakukan sesuatu yang hebat lewat hidup saudara. Matius pasal 14, saya ajak kita lihat dari ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Alkitab katakan begini, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sampai di situ. Cerita yang kita baru aja baca sama-sama adalah kisah tentang satu orang ini. Ini tokoh utamanya, namanya adalah Petrus. Nah, saya mau cerita, satu kali saya lagi baca cerita ini dan tentu saja ketika bagian Petrus muncul, Petrus ini punya banyak stigma, punya banyak persepsi di dalam Alkitab. Ada yang menggambarkan Petrus ini orang yang penakut. Petrus ini orang yang hatinya bimbang, yang imannya goyah. Kenapa? Karena bahkan dari cerita yang sama kita temukan bagian itu. Yang dikatakan Petrus ketika dia rasa tiupan angin keras, hatinya mulai bimbang. Imannya mulai goyah, kemudian dia mulai tenggelam di dalam cerita ini. Dan kemudian biasanya dari cerita yang sama kita dengar versi khotbah yang mengajarkan kita, saudara-saudari kita mau hidup jangan kayak Petrus. Kenapa? Jangan di tengah-tengah perjalanan hidup kita, waktu kita rasakan tiupan angin masalah, ada tantangan menerpa kita, jangan sampai iman kita goyah. Jangan sampai hati kita bimbang, karena kita akan mulai tenggelam dalam hidup ini. Biasanya itu pesan yang kita dapat, dan biasanya itu persepsi yang nempel sama satu orang ini namanya Petrus. Petrus digambarkan sebagai orang yang penakut, yang imannya goyah, yang hatinya bimbang. Tapi satu kali ini saya mau cerita. Saya lagi baca cerita yang sama ini. Dan kemudian ketika bagian Petrusnya itu muncul, tiba-tiba Tuhan memperlihatkan saya sesuatu yang lain. Apa itu? Alkitab kita catat hari itu di dalam perahu ada murid-murid Yesus. Saya mau tanya sama saudara, murid Yesus ada berapa? Ada 12. Ada 12 murid semua ada dalam perahu yang sama. Sementara yang satu ini namanya Petrus, dia minimal sempat begini, keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Orang yang pernah berjalan di atas air ini, ironisnya kita sebut penakut, imannya bimbang, hatinya goyah. Tiba-tiba saya ngelihat begini, kalau yang pernah berjalan di atas air aja kita bilang penakut, imannya bimbang dan hatinya goyah. Pertanyaan saya begini, apa kabar dengan 11 temannya yang lain yang ada di dalam perahu yang sama, yang berjalan di atas air aja gak pernah, keluar dari perahu aja gak pernah. Kita mau sebut mereka apa?
Saudara bisa lihat itu. Gimana kita mau sebut mereka. Yang pernah berjalan di atas air aja kita cap penakut. Tiba-tiba cara saya melihat Petrus berubah total. Saya nggak lagi lihat Petrus mulai hari itu sebagai orang yang hatinya bimbang, yang imannya goyah, yang penakut. Tiba-tiba saya lihat begini, Petrus adalah orang yang bisa begini, keluar dari kumpulan yang rata-rata dan melakukan sesuatu yang menonjol. Petrus adalah orang yang bisa bangkit dan menjadi terang. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa dengan hidupnya. Dan hari ini saya mau ajak kita belajar justru dari Petrus. Orang yang seringkali dibilang nih, kita mau belajar jangan kayak Petrus. Hari ini saya justru mau bilang, hari ini kita mau belajar dari Petrus. Kenapa? Karena dia di antara teman-temannya yang lain, dia berhasil untuk bangkit dan menjadi terang. Dia berhasil untuk ini, keluar dari kumpulan yang rata-rata. Dan dia melakukan sesuatu yang menonjol dengan hidupnya. Karena generasi ini harus bangkit dan jadi terang. Karena generasi ini harus bangkit dan lakukan sesuatu yang menonjol dengan hidup saudara. Yuk kita belajar dari Petrus. Apa rahasianya? Apa yang menyebabkan dia bisa lakukan apa yang dia lakukan yang nggak dilakukan sama 11 temannya yang lain? Apa yang menyebabkan dia bisa menonjol? Apa yang menyebabkan dia bisa bangkit dan jadi terang? Kalau kita lihat ceritanya, saya percaya ada 4 prinsip ini yang semua kita perlu belajar tangkap. Saudara pulang dari retret, saya percaya ini akan membekali saudara untuk mengutus saudara semua keluar dan lakukan sesuatu yang luar biasa dengan hidup saudara. Ada 4 prinsip ini yang saudara harus belajar. Yang pertama, ini kita belajar dari Petrus. Petrus, apa rahasianya? Kok kamu bisa keluar dari kumpulan yang rata-rata? Jemaat UPM gak mau cuma jadi orang yang rata-rata. Kita gak mau cuma jadi mahasiswa rata-rata. Kita gak mau cuma jadi pengusaha rata-rata. Kita gak mau cuma jadi karyawan rata-rata. Kita gak mau cuma jadi ibu rumah tangga rata-rata. Kita mau keluar dari yang rata-rata dan lakukan sesuatu yang menonjol dengan hidup kita. Tanya sama Petrus, Petrus, apa rahasianya yang menyebabkan engkau bisa keluar dari kumpulan yang rata-rata dan lakukan sesuatu menonjol dengan hidup kamu? Kalau saudara tanya itu sama Petrus, dia akan bilang yang pertama, kalau kamu mau berjalan di atas air, melakukan sesuatu yang luar biasa dengan hidup kamu, kamu mau menonjol dan melakukan sesuatu di luar yang rata-rata. Kalau kamu mau berjalan di atas air, yang pertama, Petrus akan bilang begini, kamu harus siap keluar dari perahu kamu. You must be willing to step out from your boat. Kenapa? Karena selama kamu tinggal dalam perahu, maka selamanya kamu tidak akan berjalan di atas air. Itu prinsip yang pertama. Kalau saudara mau lakukan sesuatu yang menonjol, kalau kalian mau bangkit dan jadi terang, maka ini tantangannya. Kita harus siap keluar dari perahu kita. Coba biar gak terlalu tegang, kaku. Mungkin baru pulang retret, ada yang ngantuk juga jam segini. Colek sebelahnya. Kalau colek masih belum berasa, dicubit dikit. Kalau belum berasa juga diteplak dikit, tapi jangan sadis-sadis. Tanya sama mereka gini, siap gak kamu keluar dari perahu kamu? Tanya, siap gak kamu keluar dari perahu kamu? Tanya, siap gak keluar dari perahu? Jawabannya apa? Jawaban sebelahmu apa? Pede banget, langsung siap. Mungkin yang rata-rata yang lain bingung, perahu. Maksud lo, gue gak lagi di perahu, seumur-umur gue gak pernah naik perahu. Mungkin banyak dari kita bingung ditanya, siap gak kamu keluar dari perahu? Tapi saya mau saudara tangkap prinsipnya. Alkitab bilang Petrus berjalan di atas air. Dan Petrus akan ngomong, kalau kamu mau berjalan di atas air, kamu harus siap keluar dari perahu. Karena kalau kamu gak mau keluar dari perahu, jangan mimpi berjalan di atas air. Logis ya? Tantangannya setiap kita pun harus siap keluar dari perahu kita. Masalahnya kita gak ngerti apa itu yang namanya perahu buat hidup kita. Tadi perahu maksud lo? Perahu dalam cerita ini itu melambangkan, merepresentasikan setidaknya 2 hal. Yang menariknya semua kita punya ini. Dan tiba-tiba kita diperhadapkan dengan realita. Kalau saudara mau lakukan sesuatu yang luar biasa dengan hidupmu, kamu harus siap keluar dari ini. Perahu yang pertama bicara tentang zona nyaman. Comfort zone. Ini problemnya kita. Semua kita punya comfort zone. Apa itu comfort zone? Comfort zone adalah satu kondisi hidup yang kita terbiasa hidup di dalamnya. Itu udah zona nyaman kita. Kalau bahasanya anak zaman saya, udah PW. Posisi enak, udah males ngapa-ngapain. Pokoknya udah kebaca semuanya. When everything becomes predictable, everything becomes comfortable. Ketika semuanya terprediksi, udah tahu abis ini bakal begini, bakal begini, bakal begini. Ini keseharian saya. Ini semua yang saya lakukan. Ini yang biasa saya lakukan. Maka hal-hal menjadi nyaman. Tapi ini problemnya.
Kalau kalian mau lakukan sesuatu yang luar biasa dengan hidup kalian, kalian harus siap keluar dari zona nyaman kalian. Nggak ada orang yang hidupnya cuma mau cari aman, yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dengan hidupnya. Saya mau bilang begini, semua yang kalian belajar 3 hari kemarin di retret, semua pelajaran yang kalian terima, pewahyuan, tantangan, semua yang kalian terima, kalian cuma bisa terima secara pikiran bilang amin, tapi tantangannya begini, mau nggak kalian praktekkan? Gimana cara praktekannya? Keluar dari zona nyamanmu, keluar dari zona amanmu, dan lakukan sesuatu yang berbeda dengan hidupmu. Everything you receive from your retreat will require you to step out of your comfort zone. Semua yang kalian belajar di retreat kemarin, apapun itu bentuknya, untuk kalian jadi bangkit dan jadi terang, untuk kalian berdampak, untuk kalian buat apapun, akan menuntut kalian, pertama, keluar dari zona nyaman kalian. Ini tantangannya. Kadang-kadang kita ngerti sesuatu, belajar sesuatu, tahu sesuatu. Tapi ketika mau praktekkan, kita bilang begini, aduh, tapi gue belum pernah begitu sebelumnya, aduh. Tapi ini sesuatu yang baru, aduh, gue gak ngerti, aduh. Dan banyak orang yang stuck antara tahu apa yang harus dilakukan dengan melakukan. Karena gak mau keluar dari zona nyaman tadi. Ujung-ujungnya semua yang kalian belajar cuma jadi satu wacana bagus yang kalian terima. Tapi gak pernah jadi realita. Bangkit dan jadi terang cuma jadi slogan yang dipakai. Tapi gak ada yang benar-benar bangkit dan gak ada yang benar-benar jadi terang. Kenapa? Tantangannya karena kita gak berani keluar dari zona nyaman kita. Zona aman kita. Maka saya bilang tadi, semua yang saudara belajar selama retret 3 hari segala macam, semua akan menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Dengan prinsip ini, kalian boleh list down semua orang, 10 orang paling berhasil di dunia di bidang apapun. Di bidang apapun. Orang paling kaya, orang paling inovatif, orang paling punya pengaruh sosial, apapun. Ini artis paling terkenal, 10 paling sukses di dunia. Kesamaannya cuma satu. Gak ada satupun dari mereka yang bisa berhasil seperti mereka kalau mereka hidupnya cuma mau cari aman. Di satu titik hidup mereka, kalian pelajarin satu-satu. Mereka pasti pernah cerita, di satu titik di hidup mereka, mereka keluar dari zona nyaman mereka. Mereka coba lakukan yang berbeda, yang baru untuk mereka masuk di dalam jalur yang mereka ada di dalamnya hari ini. Semua ditantang untuk keluar dari zona nyaman mereka. Untuk saudara bangkit dan jadi terang. Saudara harus keluar dari zona nyamanmu. Artinya apa? You must be willing to learn new things. Kamu harus bersedia belajar sesuatu yang baru. Melakukan sesuatu yang kamu gak pernah lakukan sebelumnya. Kamu tantang diri kamu untuk melakukan sesuatu yang bahkan kamu gak nyaman untuk lakukan sebelumnya. Keluar dari zona nyaman kamu. Itu yang pertama. Kalau kamu mau berjalan di atas air, kamu harus siap keluar dari perahu kamu. Perahu yang pertama ini bicara tentang zona nyaman kita. Tapi perahu melambangkan juga yang kedua. Bukan hanya perahu itu zona nyaman kita. Satu suasana hidup yang udahlah, gue mau gini-gini aja. Saya kasih tahu kalau prinsip kita sesudah pulang retret, gue cuma mau gini-gini aja. You can forget it. Sampai retret tahun depan belajar lagi. Ini tahun lalu udah belajar nih. Kok diulang lagi ya? Tapi gue juga belum lakuin sih. Itu zona nyaman. Tapi yang kedua, perahu juga melambangkan sesuatu yang lain, yaitu namanya limitation. Kalau hidup kita cuma mau main aman, main nyaman, kita gak akan pernah melangkah dan buat sesuatu yang berbeda. Gak ada yang akan berbeda dalam hidupmu kalau kamu cuma mau cari aman. Tapi yang kedua, perahu juga bicara tentang batasan kita. Terlalu banyak kita yang nangkap kita harus mau gini, mau gitu dan mau lakukan banyak hal. Tapi kemudian kita stuck di titik kita sadar kita punya batasan. Tapi kan saya gak punya uang. Tapi kan saya gak punya keterampilan. Tapi kan saya gak punya kenalan. Tapi kan saya gak punya. Kita tiba-tiba diperhadapkan dengan segala batasan yang bikin kita begini. Kita mau lakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kita memutuskan untuk tinggal di dalam. Kenapa? Karena kita sadar kita punya batasan. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan, Pastor? Kalau kalian mau bangkit dan jadi terang. Bangkit dan jadi terang menuntut kita untuk keluar dari batasan hidup kita. Hal-hal yang berusaha membatasi hidup kita. Kita harus bisa breakthrough, kita harus bisa overcome. Ngerti bahwa hidupmu punya batasan bukan untuk kasih tahu kamu apa yang kamu gak boleh lakukan dan apa yang boleh kamu lakukan. Tapi ngerti tentang batasan dalam hidup kamu justru jadi target untuk kamu kalahkan kalau kamu mau keluar dari perahu kamu. Saya kasih contoh. Pastor, saya ngerasa dapat dorongan. Untuk apa? Untuk menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan tapi orang-orang bule. Waduh,
Terus masalahnya apa? Saya nggak bisa bahasa Inggris, Pastor. Terus saya harus gimana? Nih, orang kenali batasan. Saya harus menjangkau orang-orang yang bule bahasa Inggris, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris, batasan. Banyak orang ambil kesimpulan, saya salah dengar Tuhan, udahlah. Let's stay within the boundary, yang masuk akal aja, yang bisa-bisa aja. Jadi Asher bisa lah, tapi jangkau-jangkau ke bule bahasa Inggris aja nggak bisa. Banyak orang mengidentifikasi batasannya sebagai batasan apa yang boleh dan nggak boleh dia lakukan. Kesimpulannya adalah, udahlah kita jangan melangkah. Dan selamanya saudara nggak akan bangkit dan jadi terang. Kenapa? Karena batasan yang kita jumpain, kita jadikan perboden, tanda stop, bikin kita nggak melangkah. Padahal seharusnya ini yang harus kita lakukan. Waktu kita mengidentifikasi batasan. Oh, Tuhan mau saya ke situ, tapi ini batasan saya. Karena saya tahu apa yang saya terbatas dengannya, karena saya tahu apa yang saya nggak bisa lakukan. Untuk saya ke situ, saya harus kalahkan batasan ini. Saya akan push diri saya akan belajar bahasa Inggris, saya akan latihan, saya akan sekolah lagi, saya akan lakukan apapun yang diperlukan. Untuk apa? Untuk saya sampai ke tujuan yang Tuhan mau saya kejar. Saya harus lampaui batasan saya. Ingat, mengidentifikasi batasan dalam hidup kita. Bukan untuk kasih tahu kita apa yang bisa atau nggak bisa, yang boleh nggak boleh kita lakukan. Justru mengidentifikasi batasan dalam hidup kita. Bikin kita jadi punya target apa yang kita harus kalahkan kalau kita mau berjalan di atas air. Semua orang punya batasan. Semua orang punya batasan. Saya ketemu anak-anak muda bilang gini, Pastor, saya nggak terlalu beruntung. Kenapa? Orang tua saya nggak punya uang. Maksudnya gimana? Teman-teman saya yang punya uang enak. Kalau mau bikin bisnis, punya ide, minta bapaknya langsung dikasih modal. Dia bisa bangun bisnis. Karena orang tua saya nggak seberuntung itu, maka selamanya saya nggak akan punya bisnis sendiri. Saya bilang gini, salah cara kamu ngelihat diri kamu. Kamu identifikasi batasan hidup kamu. Kamu gak punya kemudahan itu yang orang lain punya. Tapi justru harusnya itu bikin kamu nge-push diri kamu untuk apa? Keluar dari batasan kamu. Gimana caranya, Pastor? Kenapa kamu gak push diri kamu untuk berpikir gimana caranya kamu bisa mulai bisnis tanpa modal yang kamu tinggal minta dari orang tua kamu. Kamu putar otak kamu pakai cara, kamu ciptain strategi. Kamu bisa create something tanpa kamu dapat uluran tangan bantuan dari orang tua kamu. Tuhan lagi kasih kamu kemurahan, Tuhan lagi kasih kamu kesempatan untuk kamu keluar dari batasan kamu. Banyak dari kita problemnya mengidentifikasi batasan, langsung ambil kesimpulan. I can never be this, I can never be that, I can never be anything I wanted to become. Why? Because I have limitation. No, limitations are there not to limit you. Limitations are there to challenge you. Batasan ada di situ bukan untuk membatasi saudara. Batasan ada di situ justru untuk menantang saudara. Untuk saudara kalahkan batasan saudara. Sehingga saudara bisa keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Ada 12 orang dalam perahu. Benar ya? 12 murid Yesus. Saya tanya, waktu mereka lihat pinggiran perahu. Saya tanya sama saudara, berapa banyak yang lihat pinggiran perahu? Saya percaya 12-12-nya lihat pinggiran perahu yang sama. Apa yang membedakan Petrus dengan 11 temannya yang lain? Simple, bukan batasan yang membedakan. Yang membedakannya cara dia melihat batasan. 11 orang ambil kesimpulan, oh itu batasannya. Maka kalau kita mau hidup, kita mau selamat, kita mau aman, make sure jangan keluar dari situ. Yang satu bilang begini, oh itu toh batasannya. Maka kalau aku mau berjalan di atas air, aku tahu apa yang aku harus kalahkan. Aku tahu apa yang harus aku longkahi. Aku tahu apa yang harus aku lengkahi. Kenapa? Karena aku mau berjalan di atas air. 12 orang melihat batasan yang sama. 11 menyimpulkan, we can never go anywhere. Tapi satu orang mengartikannya berbeda. Oh itu toh batasannya. Maka kalau aku mau lakukan sesuatu yang luar biasa, aku tahu apa yang harus aku kalahkan. Saya berdoa dari tempat ini bangkit generasi yang luar biasa. Saudara siap keluar dari zona nyaman saudara. Ketika saudara dapat tantangan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya. Be willing to challenge yourself. Saya mau keluar dari zona nyaman saya. Bahkan di titik kalian temukan ada batasan-batasan yang berusaha membatasi hidup kalian. Challenge yourself. Bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang bisa batasi hidup kamu. Kecuali kamu sendiri menyerah. Bangkit dan jadi terang. Bangkit dan lakukan sesuatu yang berbeda dengan hidup kamu. Mulai challenge diri kamu keluar dari batasan kamu dan mulai belajar hal-hal yang kamu perlu belajar untuk jadi efektif dalam Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kamu mau berjalan di atas air, kamu harus siap keluar dari perahu kamu. Yang kedua, sementara mereka di dalam perahu, ingat Petrus ajar yang pertama, kamu harus siap keluar dari perahu kalau kamu berjalan di atas air. Oke Petrus, kita nangkep. Apalagi nih, kalau kita mau berjalan di atas air, apalagi yang kita harus belajar? Alkitab bilang gini, sementara mereka semua dalam perahu, Alkitab bilang mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Yang kedua prinsipnya,
Kalau kalian mau lakukan sesuatu yang luar biasa, kalau kalian mau bangkit dan jadi terang, kalian harus ini. Yang kedua, you must receive a vision for something extraordinary. Kalian harus nangkep visi buat sesuatu yang luar biasa. Sementara mereka dalam perahu, mereka gak cuma fokus sama batasan mereka. Mereka juga gak cuma fokus sama kenyamanan mereka. Udahlah pastor, yang penting kita enjoy. Yang penting kita nikmati hidup kita. Yang penting kita di sini-sini aja, aman-aman aja. Well, selama itu yang saudara cari, that's your choice. But trust me, you can never achieve. Kalian gak akan pernah mencapai yang luar biasa. Tapi kalau kalian mau melangkah keluar, berjalan di atas air, maka gini, kalian gak bisa cuma fokus sama apa yang memberikan kenyamanan buat kalian. Kalian gak cuma bisa fokus sama apa yang memberikan rasa aman buat kalian. Tapi kalian harus belajar, angkat mata kalian dan tantang diri kalian untuk menangkap visi yang besar yang menantang kalian untuk keluar dari perahu kalian. You must receive a vision for something extraordinary. Alkitab bilang mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka gak cuma liatin perahu. Mereka lihat beyond the perahu mereka. Mereka lihat melampaui itu. Mereka nangkap visi yang besar. Visi yang luar biasa. Yesus berjalan di atas air. Your vision must reach beyond this place. Kalau kalian cuma bisa lihatnya, ya udahlah yang penting tiap minggu kita beribadah rutin tiap jam 2 siang. Yang penting tiap minggu kita kompak. Yang penting tiap minggu kita memuji Tuhan sama-sama. As long as you can only see what is within your boat. Selama saudara hanya bisa lihat apa yang ada di dalam perahu kalian dan nyaman dengannya, maka kalian gak akan pernah bisa lakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi tantangannya gini, bisa gak seperti Petrus? Kita mulai nangkap visi buat sesuatu yang luar biasa. Pulang dari retret, kalau kita mau bangkit dan jadi terang, bisa gak kita buat tempat ini penuh? Bisa gak kita bikin tempat ini gak muat? Bisa gak kita lihat teman-teman kantor kita dimenangkan? Bisa gak saya lihat teman-teman sekolah saya dimenangkan? Kita mulai tangkap visi-visi yang besar yang adanya di luar diri kita semua. Kita ngelihat visi, Petrus gak liatin perahu, Petrus lihat Yesus yang berjalannya di atas air. Dia melihat melampaui perahunya. Kalau kalian mau bangkit jadi terang, yang kedua, you must receive a vision for something extraordinary. Kalian harus mulai tangkap visi buat sesuatu yang luar biasa. Jangan sekedar bersembunyi di balik kenyamanan rutinitas kita, tapi mulai tangkap visi yang baru, mulai tangkap visi yang besar, mulai tangkap visi yang beyond apa yang kalian udah lihat selama ini, dan mulai tantang diri kalian, ini yang kita mau achieve. Tapi lihat ini tantangannya, waktu mereka lihat Yesus berjalan di atas air, saudara tahu gimana mereka respon? Alkitab gak bilang mereka jadi bersemangat, yes, no. Tapi ketika mereka nangkap visi yang besar, Petrus berjalan di atas air. Alkitab bilang gini, they were terrified. Mereka ngeri, mereka ketakutan, mereka teriak, itu hantu. Apa maksudnya pastor? Ini salah satu indikator, ini salah satu ukuran. Sebesar apa pastor visi yang harus kita tangkap, baru visi itu cukup besar. Selama visi yang saudara punya masih membuat kalian bersemangat, berarti visi kalian masih terlalu kecil. Visi sebesar apa yang harus kita tangkap, yang cukup besar untuk jadi visi kita. Visi itu harus bikin kita takut, baru visi itu cukup besar untuk kamu embrace. Maksudnya gimana pastor? Visi yang bikin kita takut. Visi yang waktu kita minta Tuhan tunjukkan, kita bilangin, ya ampun Tuhan, apa mungkin kita lakukan itu? Apa mungkin kita capai itu? Apa bisa kita buat itu? Visi yang menantang kita dengan rasa takut, tapi bikin kita begini, jadi bergantung sama Tuhan. Bukan visi yang cuma geli-geliin kita dan bikin, yes kita excited, kita semangat, yes senang, tos yuk, tos. That's too small. Kalian harus tangkap satu visi yang bikin kalian ngeper, yang bikin core kalian gemetar dan bilang, this is God, ini baru Tuhan. Kenapa? Kita takut luar biasa sama visi yang Tuhan kasih. Kenapa? It's so much beyond ourselves. Ini jauh melampaui kemampuan kita, jauh melampaui diri kita. Kok pastor berani ngomong-ngomong kayak gini pastor? Saya ngeliat di tempat ini 2PM, ini lebih dari sekedar mahasiswa biasa, anak SMA biasa, anak kuliahan biasa, orang-orang kantoran biasa. I'm willing to challenge myself to see you beyond that. Tuhan lagi bangkitkan di tempat ini pengubah-pengubah kota, pengubah-pengubah bangsa. Orang-orang yang Tuhan mau bangkitkan dan lakukan hal-hal yang luar biasa. Yang orang waktu kalian lakukan itu kelak akan bilang, kok bisa anak-anak kecil, anak-anak muda kayak begini, bikin hal yang gila kayak gitu. Karena kalian bersedia untuk tangkap visi yang besar yang Tuhan punya buat hidup kalian. Don't just settle for the ordinary. Jangan cuman puas dan berhenti di titik yang biasa-biasa. Kalian gak mau, saya kasih tahu, kalian gak mau habiskan masa muda kalian cuman punya stigma ini. Ya kita pernah jadi bagian dari youth asik itu zaman itu.
Tapi Tuhan mau bangkitkan generasi yang luar biasa di tempat ini. Kalian mau ini jadi stigma kalian. Orang-orang kenal kita jadi bagian dari anak-anak muda itu yang mengguncang kota Jakarta. Yang mengubah bangsa Indonesia. Waktu Tuhan bangkitkan kita, Tuhan mau kita bangkit dan jadi terang. Dan lakukan sesuatu luar biasa. Dan kita bersedia untuk tangkap visi yang besar yang Tuhan mau kasih buat hidup kita. Tuhan mau kasih kalian visi. Dari so much more, so much bigger, so much beyond yourself. Itu yang kedua. Kalau kalian mau berjalan di atas air, pertama siap keluar dari perahu. Keluar dari zona nyaman, siap keluar dari keterbatasan. Yang kedua, kalau kalian mau berjalan di atas air, kalian harus bisa nangkap visi, buat sesuatu yang luar biasa. Percaya saya, berhenti fokus cuma sama kenyamanan kalian. Berhenti fokus sama keterbatasan kalian. Kalian lihatin terus batasan kalian, gak bikin kalian keluar. Tapi kalian mulai tangkap visi yang besar. Visi yang besar akan tantang kalian keluar dari keterbatasan. Sekalipun saya miskin, saya mau berusaha. Sekalipun saya gak punya pendidikan, saya mau belajar. Sekalipun saya gak punya kemudahan, saya mau fight. Tiba-tiba visi yang besar menantang kalian keluar dari keterbatasan kalian. Fokus sama keterbatasan, cuma menyadarkan kita seberapa gak berarti kita, gak bisa apa-apa kita, seberapa harus menyerah kita. Tapi fokus sama visi yang besar, memberikan kita kekuatan untuk kita bisa kalahkan keterbatasan kita. Yang ketiga, sesudah mereka lihat Yesus berjalan di atas air. Lihat, cara yang benar menangkap visi, itu memunculkan begini, Alkitab bilang gini, sesudah mereka lihat Yesus berjalan di atas air. Petrus yang melihat itu sebagai tantangan buat dirinya. Petrus Alkitab bilang yang respon. Ada 12 orang yang sama, di dalam perahu yang sama, menangkap visi yang sama, tapi cuma Petrus yang respon. Bukan apa yang Tuhan perlihatkan yang penting, tapi gimana kita merespon apa yang Tuhan perlihatkan yang membedakan semuanya. Sesudah menangkap visi yang besar, Petrus yang ngerti, dia punya keterbatasan tapi dia harus keluar darinya. Petrus kemudian lakukan begini, dia menantang Tuhan untuk pakai hidupnya. Saya sebutnya itu yang ketiga. Dia bilang begini, Tuhan, apabila itu Engkau, karena sesudah nangkep visi yang besar, Yesus bilang gini, tenang, ini aku, jangan takut. Ingat tadi mereka ketakutan, hantu. Yesus bilang, tenang, ini aku, jangan takut. Pertanyaannya gini. Gimana kalau hal besar tersebut yang menakutkan awalnya buat kamu, ternyata di balik hal tersebut, Tuhan justru ngomong, tenang, ini aku yang kasih kamu visi itu. Tuhan kita tuh Tuhan yang ahli dalam selalu menantang kita lewat visi-visi yang besar. Dan dari baliknya Tuhan bilang, aku yang kasih kamu visi itu. Kalau Tuhan ada di balik visi besar yang menakutkan buat mereka, pertanyaan saya begini, di mana Tuhan justru gak ada? Tuhan justru gak ada dalam perahu mereka kan? Tuhan adanya di balik visi yang besar. Tuhan justru gak ada di sarang kenyamanan mereka kan? Ada orang bilang gini, Pastor, jadi orang Kristen itu bosan. Jadi orang Kristen itu monoton. Jadi orang Kristen biasa-biasa aja. Saya kasih tahu kenapa kekristenan mau biasa-biasa aja, monoton dan membosankan. Karena kamu mau jadi Kristen yang cuma tinggal dalam perahu. Kalau kamu mau jadi orang Kristen yang excited, yang lakukan hal yang besar buat Tuhan, keluar dari perahu kamu. Karena Tuhan adanya di situ. Di balik visi besar yang menantang Petrus, yang buat mereka ketakutan awalnya, Tuhan bilang tenang, ini aku, jangan takut. Tuhan ada di balik visi besar yang menakutkan awalnya buat mereka. Yang menarik cara pandang Petrus yang benar tentang itu, bikin dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan apabila itu Engkau. Dia lagi bilang gini, Tuhan kalau benar visi ini darimu, Tuhan apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apa yang dia lakukan? Dia tantang Tuhan, dia bilang ini, Tuhan kalau benar visi ini darimu, buktikan lewat hidupku. Berapa banyak anak-anak muda di tempat ini, kalian dapat banyak kebenaran, banyak pengajaran sepanjang 3 hari kemarin retret, berminggu-minggu kalian di sini dengar banyak khotbah, dengar banyak yang kalian terima di sini. Tapi berapa banyak dari kita yang berani responin balik apa yang kita terima dengan cara begini, Tuhan kalau benar ini rencanamu atas hidupku, Tuhan buktikan lewat hidupku. Bukan sekedar jadi penerima yang pasif, tapi jadi penerima yang aktif dan agresif dan bilang gini, Tuhan kalau benar visi ini darimu, buktikan Tuhan lewat hidupku. Petrus bilang, apabila itu Engkau, suruh aku, bukan suruh orang lain. Ini problemnya kita. Kita gak ada masalah lihat orang lain bangkit dipakai Tuhan asal jangan kita. Doanya kita bilang ini, Tuhan, ini aku Tuhan, pakai dia. Kita gak ada masalah orang lain dipakai Tuhan, tapi kita gak mau diri kita yang menyodorkan diri. Saya bilang dalam cerita ini, untungnya Petrus gak bilang ini, Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah Yohanes datang kepadamu, berjalan di atas air. Yohanes bisa kepahitan, saya kasih tahu, dia bilang, ini apa urusannya sih? Dia yang nantangin kok gua yang disodorin. Tuhan gak butuh anak-anak muda yang cuma bisa nyodorin orang lain.
Ini tandanya kamu berani, ini tandanya kamu dapat tantangan itu dari Tuhan. Waktu kamu berani sodorin diri kamu sendiri dan bilang, Tuhan, kalau benar visi ini darimu. Kalau engkau benar mau lewat retret ini aku bangkit dan jadi terang. Kalau benar engkau mau aku lakukan sesuatu yang besar lewat hidupku, Tuhan buktikan lewat hidupku. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Petrus bilang, apabila itu engkau, suruhlah aku. Jangan suruh yang lain. Tuhan, di 2PM ini ada berapa? 100, 200 orang. Tuhan, kau boleh lewatkan semua yang lain. Tapi jangan lewatkan aku. Pokoknya you have to include me. Kau harus masukkan aku dalam hitungan itu. Atau aku harus termasuk yang pertama. Yang masuk di dalam siapa yang kau mau pakai. Tuhan, aku gak mau jadi yang terakhir. Kalau udah gak ada yang mau, ya udahlah aku gak apa-apa. Ya Tuhan, kalau masih ada jatah, ya udah aku dimasukin deh. No Tuhan. Engkau boleh lewatkan semua yang lain. Kalau gak ada yang respon satupun, aku yang respon nomor 1. Ketika Petrus bilang, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Dia respon Tuhan dengan cara dia menantang Tuhan untuk pakai hidupnya. Di tempat ini siang hari ini, gak peduli berapa banyak yang saudara dengar di retret kemarin, gak peduli juga seberapa detail saudara catat apa yang saudara catat kemarin, pada akhirnya semua akan berujung di sini. Berani gak saudara benar-benar minta Tuhan untuk pakai hidup saudara? Ini aku Tuhan, pakai aku mau bangkit dan aku mau jadi terang. Aku mau semua yang aku terima dari Tuhan, aku mau lakukan semuanya, aku mau praktekkan semuanya. Karena aku mau jadi generasi yang luar biasa itu, yang bangkit dan jadi terang buat Tuhan. That all that matters. Cuman itu pada akhirnya yang diperlukan. Tapi Petrus menariknya, dia lanjut dengan bilang ini, Tuhan apabila itu engkau. Dia tantang Tuhan untuk pakai dirinya, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Dengan bahasa sekarang dia bilang begini, Tuhan kalau engkau bisa pakai seseorang, pakai aku. Engkau boleh lewatkan semua yang lain, tapi jangan lewatkan aku. Kalau engkau bisa pakai seseorang, pakai aku. Tapi kemudian dia lanjutkan bilang begini, ini kayak koin yang punya 2 sisi. Tapi kalau engkau mau pakai aku, berikan aku instruksi. Apabila itu engkau, dia tantang Tuhan. Suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kalau engkau mau pakai aku, berikan aku instruksi. Ini PR saudara. Saudara pulang dari retret, saya tahu. Kadang-kadang saya melayani banyak retret. Kadang-kadang ini problemnya kita. Kita pikir klimaksnya retret adalah waktu kita dapat sesi terakhir, pengurapan, didoain, pulang, selesai. No. Pulang dari retret ini, saya tahu saudara responin Tuhan, saya tahu saudara berapi-api. Pulang dari retret ini PR saudara, Tuhan kalau engkau bisa pakai seseorang, pakai aku. Itu kita lakukan. Tapi selanjutnya nih, tapi kalau engkau mau pakai aku, kasih tahu aku spesifik apa yang kamu aku lakukan. Apabila itu engkau, dia tantang Tuhan. Suruhlah aku, ngomong sama aku, kasih instruksi sama aku. Apa langkah yang harus aku, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kalau engkau bisa pakai seseorang, pakai aku. Tapi kalau engkau mau pakai aku, kasih tahu aku spesifik apa yang kau mau aku lakukan. Pulang dari tempat ini hari ini, sudah lewat retret 3 hari, datang lagi sama Tuhan. Tuhan, I think you get what I want. I want you to use me. But if you want to use me, let me know. Kasih tahu aku apa yang harus aku lakukan. Spesifik Tuhan. Engkau ngomong satu nama, aku jangkau satu nama. Engkau bilang satu sekolah, aku buat sesuatu di suatu sekolah. Tuhan, kau ngomong spesifik apa yang kau mau aku lakukan. Berikan aku instruksi yang spesifik tentang apa yang kau mau aku lakukan. Itu yang ketiga. Petrus ngerespon Tuhan. Dia tantang Tuhan pakai hidupnya. Tapi juga dia minta Tuhan untuk kasih instruksi yang harus dia kerjakan. Ceritanya dilanjut dengan bilang, kemudian Petrus berjalan di atas air. Waktu saya baca cerita ini benar-benar, saya menyadari sesuatu. Bahwa ternyata sebenarnya Petrus tidak sedang berjalan di atas air. Maksudnya gimana Petrus? Ingat sebelum itu Petrus bilang, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Yesus cuma keluarin satu kata, datanglah, come. Satu kata yang Tuhan berikan, yang Petrus tangkap, yang Petrus lakukan. Petrus gak sedang berjalan di atas air, tapi Petrus sedang berjalan di atas perintah yang Tuhan berikan buat dirinya. Perintah yang dia tangkap, yang dia kerjakan, yang membuat dia bisa berjalan secara supranatural. Kita akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Bukan karena ide kita hebat. Bukan karena sekolahan kita tinggi. Bukan karena kita kreatif. Kita akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Ketika begini, kita bisa tangkap instruksi dari Tuhan yang kita lakukan. Nggak peduli seberapa nggak masuk akal itu. Seberapa aneh instruksi itu. Seberapa menantang itu. Seberapa mengerikan itu. The moment kita tangkap instruksi itu dan kita lakukan. Saya kasih tahu, langkahmu berikut itu supranatural. Tiba-tiba pintu-pintu terbuka. Tiba-tiba air kamu bisa injak. Tiba-tiba laut terbelah. Tiba-tiba api turun dari langit. Instruksi Tuhan yang kamu tangkap. Yang bikin kamu bisa berjalan secara supranatural. Kaki Petrus gak ada spesialnya. Air itu juga gak secara ajaib berubah jadi batu. Satu-satunya yang menyebabkan semua mujizat itu. Yesus bilang, datanglah. Perintah Tuhan yang dia kerjakan. Yang buat dia bisa berjalan secara supranatural. Yang keempat, yang terakhir.
Kalau saudara mau bangkit jadi terang, jadi generasi yang luar biasa ini. Retret ini saudara gak lewatkan begitu saja cuma dengan senang-senang, tapi benar-benar bangkit dan buat sesuatu yang hebat lewat hidup kalian. Bahwa tempat ini gak akan pernah sama lagi, generasi ini gak akan pernah sama lagi. Siap keluar dari zona nyaman, tangkap visi yang besar dari Tuhan. Minta Tuhan pakai hidupmu, minta Tuhan kasih instruksi yang spesifik buat hidupmu. Tapi yang keempat, yang terakhir. Semua dari 1 sampai 3, semua kita bisa lakukan di sini. Tuhan, kami siap keluar dari perahu kami, amin. Tuhan, berikan kami visi yang besar, amin. Tuhan, pakai kami, amin. Tapi pada akhirnya, ini yang paling sulit. Petrus harus sampai di satu titik, di mana sesudah dia lewatin 1 sampai 3, di titik yang terakhir, dia benar-benar harus angkat kakinya dan keluarin dari perahu. Apa itu? Melangkah, bertindak. Terlalu banyak orang ikut banyak retret, lewatin banyak konseling, dengar banyak khotbah. Mereka bilang gini, saya udah tahu persis apa yang harus saya lakukan. Tapi ketika saya mau melangkah, saya cuma mikir satu doang. Kalau saya melangkah, gimana kalau saya gagal? Saya temukan ada ratusan orang ketemu saya bilang begini, gimana kalau saya gagal, Pastor? Awalnya saya gak bisa jawab. Hari ini kalau ada satu orang lagi datang sama saya dan tanya gini, gimana kalau saya melangkah dan ternyata saya gagal? Saya akan tanya balik, gimana kalau kamu berhasil? Semua kita habiskan effort kita tanya gimana kalau gagal. Kita karena takut gagal kita gak berani melangkah. Tapi pertanyaan gimana kalau berhasil? Kamu gak akan pernah tahu kalau kamu gak pernah melangkah. Ini prinsipnya nih. Gak semua yang kita coba akan berhasil. Tapi semua yang kita gak coba udah pasti gagal. Saya ulangin. Gak semua yang kita coba pasti berhasil. Tapi semua yang kita gak coba udah pasti gagal. Berhenti tanya sama diri kamu, gimana kalau gagal? Melangkah dulu aja. Coba dulu aja, bertindak dulu aja, lakukan sesuatu dulu aja. Kamu melangkah, Tuhan suruh apa melangkah dulu. Udah gak usah pikir terlalu banyak gimana kalau gagal, gimana kalau ditolak, gimana kalau gak terjadi, gimana kalau gak berhasil. Melangkah dulu aja, melangkah dulu aja. Kenapa? Di dalam melangkah kamu, mujizat Tuhan ada di situ. Bahkan dalam cerita ini, bahkan ketika Petrus ini benar-benar sempat tenggelam kan. Yesus sudah ada di situ, ngulurkan tangannya dan siap angkat dia naik. Ini ekstrimnya. Saudara bilang, saya udah coba Pastor dan benar-benar ngalamin kegagalan, goyang gimana, tenang. Tuhan akan temenin kamu di situ, bantu kamu, melatih kamu, mementor kamu untuk berjalan secara supranatural. Tuhan gak akan biarkan kamu tergeletak di situ. Tapi hidupmu udah pasti akan berubah. Hari ini saya berdoa begini, kita tangkap 4 prinsip ini. Retret saudara akan jadi retret yang biasa kalau saudara gak pada akhirnya melangkah dan lakukan sesuatu dengan hidupmu. Yang pertama, siap keluar dari perahu kamu. Keluar dari zona nyamanmu, keluar dari keterbatasan yang berusaha membatasi hidupmu. Yang kedua, benar-benar tangkap visi yang besar. Kemarin selama 3 hari ada yang tangkap visi di situ. Yang belum tangkap secara clear datang sama Tuhan. Tuhan, aku butuh visi yang besar buat hidupku. Kemana engkau mau bawa aku? Yang ketiga, waktu kamu tangkap visi itu. Mungkin menakutkan buat kamu awalnya. Tapi ingat, di balik visi itu Tuhan bilang, ini aku loh yang kasih kamu visi itu. Dan waktu kamu bisa kenalin Tuhan yang kasih kamu visi itu. Yang ketiga, berani gak kamu respon? Tantang Tuhan, bilang Tuhan, kalau benar visi ini darimu, buktikan Tuhan lewat hidupku. Pakai aku Tuhan, utus aku Tuhan, bangkitkan aku Tuhan. Aku mau jadi terangmu Tuhan. Minta Tuhan pakai hidupmu. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika kamu harus melangkah, jangan stuck dengan pemikiran gimana kalau gagal. Kamu harus mulai melangkah dan melangkah, karena setiap langkahmu yang akan membawa kamu kepada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui hidupmu. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini. Buat anak-anak mudamu yang kau kumpulkan di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahkan event hari ini gak kebetulan. Buat mereka yang baru kembali dari retret atau bahkan buat mereka yang tidak ikut retret. Mereka dengar pesan ini pun dengan cara yang sama. Engkau sedang membangkitkan generasi yang luar biasa. Engkau sedang membangkitkan generasi yang mau bangkit dan jadi terang. Terutama buat kami yang ikut retret kemarin, pesan ini jadi punya arti spesial. Karena kami sadar semua yang kami terima selama 3 hari ini gak akan punya arti kalau pada akhirnya kami stuck dengan diri kami sendiri. Hari ini lewat pesan ini kami ngerti Tuhan. Kalau kami mau berjalan di atas air, kami harus keluar dari perahu kami. Kami harus siap keluar dari keterbatasan hidup kami dan zona nyaman kami. Kami harus bisa tangkap visi yang besar dari Tuhan. Dan ketika visi itu kami kenali dari Tuhan, kami mau tantang minta Tuhan pakai hidup kami untuk buktikan visi itu lewat hidup kami. Dan kami mau melangkah Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan, generasi yang luar biasa itu Kau mau bangkitkan dari tempat ini. Saya minta setiap anak muda pejamkan mata kalian, saya gak akan ambil waktu yang panjang. Tapi saya percaya ada satu hal ini yang Tuhan mau lepaskan dalam hidup kalian. Berapa banyak kalian dengar pesan ini dan bilang, Tuhan, include me, libatkan aku, masukkan aku di dalam bagian dari generasi luar biasa itu yang Kau sedang bangkitkan.
Aku mau Tuhan seperti apa yang aku terima 3 hari ini. Aku mau bangkit dan jadi terang. Aku benar-benar mau lakukan sesuatu dengan hidupku. Aku gak mau sekedar jadi orang yang rata-rata dan biasa-biasa. Aku nangkep prinsipnya hari ini. Dan sebagai tindakan nyata, aku mau bangkit dan jadi terang. Aku ambil tindakan profetik itu. Aku mau bangkit, aku mau berdiri. Dan aku mau terima anugerah, pengurapan dari Tuhan. Kalian yang bilang gitu hari ini, bangkit berdiri di tempat kalian masing-masing. Saya mau berdoa untuk pengurapan Tuhan turun atas hidup kalian. Untuk memampukan kalian melangkah, kasih kalian keberanian itu. Untuk melakukan yang Tuhan mau kalian lakukan. Saya gak mau ada yang berdiri karena ikut-ikutan. Saya mau yang berdiri karena engkau ngerti benar tantangan yang Tuhan sodorkan buat kamu apa. Tuhan lagi bilang, aku mau bangkitkan generasi yang luar biasa itu dari tempat ini. Yang akan menggoncangkan kota ini. Yang akan mengubah bangsa ini. Tapi dibutuhkan generasi yang gak cuma cari aman. Yang cuma cari nyaman. Tapi generasi yang mau keluar dari perahu mereka. Keluar dari zona nyamannya. Keluar dari keterbatasannya. Menangkap visi yang besar yang aku mau berikan. Dan mau hidupnya dipakai. Saudara yang berdiri, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, aku berdoa, Tuhan. Aku minta pengurapan-Mu turun di tempat ini. Aku minta pengurapan-Mu turun di tempat ini. Aku minta api-Mu turun saat ini. Aku minta api-Mu turun saat ini. Penuhi setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima apinya Tuhan saat ini. Terima. Terima apinya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima anugerah Tuhan. Terima apinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima apinya Tuhan. Dengan iman kamu terima. Terima apinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bakar setiap mereka Tuhan. Jadikan mereka generasi itu yang akan melakukan sesuatu yang luar biasa dengan hidup mereka. Kamu terima dengan iman. Pulang dari tempat ini melangkah. Jadi bagian dari generasi itu. Dan buat hal-hal yang besar buat kemuliaan Tuhanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Saya membawa kabar baik, praise report yang luar biasa saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bahwa hari ini tadi di retret ada 20 orang dibaptis, berikan hidupnya buat Tuhan kita. Luar biasa. Tuhan sedang bekerja di antara kita. Dan saya berdoa buat teman-teman semua yang tadi mendengarkan firman dan dilawat Tuhan kemarin lewat retret. Yuk mari sama-sama kita bangkit. Amin saudara-saudara. Ya, tertanam di dalam kul bangkit dan melayani bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk semua perbuatan baik dan besar yang Tuhan sudah lakukan di antara kami. Kami berkati Pastor Daniel Tuhan, supaya kiranya Tuhan keluarganya diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanannya Tuhan boleh mendobrak banyak pintu-pintu yang tertutup. Hamba berdoa Tuhan biar kiranya Tuhan Kau berikan urapan yang spesial. Berkati keluarganya, lindungi, berkati mereka secara finansial, secara kesehatan, secara relationship. Biar kiranya Tuhan mereka semakin membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. 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 God bless you. Selamat hari Minggu. See you next week.